Di kawasan pesisir Jakarta Utara, tepatnya di sekitar Jembatan Ancol, beredar sebuah kisah yang sudah puluhan tahun menghantui warga sekitar. Kisah tentang seorang perempuan muda berwajah cantik, bergaun putih panjang, dengan rambut hitam tergerai, yang dikenal dengan sebutan si manis Jembatan Ancol. Cerita ini sering terdengar dari mulut ke mulut, dari supir taksi, penjaga warung malam, hingga petugas keamanan kawasan Taman Impian Jaya Ancol. Sebagian orang menganggapnya mitos, sebagian lagi bersumpah pernah melihatnya sendiri. Konon, pada era 1990-an, hiduplah seorang gadis bernama Maryam, nama samaran. Ia dikenal sebagai gadis yang cantik dan lembut. Wajahnya selalu terlihat manis. Itulah sebabnya ia dijuluki si manis oleh teman-temannya. Maryam berasal dari keluarga sederhana. Ia bekerja sebagai karyawan di sebuah restoran kawasan Ancol. Setiap malam sepulang kerja, ia harus melewati jembatan yang sepi dan minim penerangan. Suatu malam, hujan turun deras, angin laut berhembus kencang. Maryam pulang lebih larut dari biasanya. Di tengah jembatan, ia merasa seperti diikuti. Langkahnya dipercepat, namun bayangan di belakangnya juga semakin cepat. Tiba-tiba, beberapa pria tak dikenal menghampirinya. Jeritannya tenggelam oleh suara ombak dan hujan. Keesokan paginya, warga menemukan tubuhnya di bawah jembatan, tak bernyawa. Kasus itu kabarnya tak pernah benar-benar terungkap. Beberapa minggu setelah kejadian, seorang pengemudi ojek yang melintas tengah malam melihat seorang perempuan berdiri di pinggir jembatan. Rambutnya panjang menutupi wajah, gaunnya putih, berkibar tertiup angin. Karena iba, si pengemudi menghentikan motornya. "Bayu, mau kemana malam-malam begini?" Perempuan itu perlahan mengangkat wajahnya. Wajahnya cantik, sangat cantik, tapi pucat. Matanya kosong. Ia tidak menjawab, hanya tersenyum tipis. Tiba-tiba, dalam hitungan detik, sosok itu menghilang. Yang tersisa hanya aroma melati yang menusuk. Sejak malam itu, kabar tentang si manis mulai menyebar. Pada awal 2000-an, seorang supir taksi malam menceritakan pengalamannya. Sekitar pukul 1.30 dini hari, ia melihat seorang perempuan melambaikan tangan di tepi jalan dekat jembatan. Ia mengenakan gaun putih panjang. Supir itu berhenti. "Kemana, Neng?" "Putar-putar saja, Pak," jawabnya pelan. Sepanjang perjalanan, perempuan itu diam, hanya menatap keluar jendela. Anehnya, kaca mobil tiba-tiba berembun, padahal AC menyala dingin. Supir itu merasa suasana makin mencekam. Ia melirik ke kursi belakang melalui kaca spion. Kosong. Ia menoleh cepat ke belakang. Benar-benar kosong. Namun, kursi itu basah, seperti terkena air laut. Ketika ia turun untuk mengecek, terdengar suara tawa lirih dari arah jembatan. Sejak saat itu, supir tersebut tak pernah mau lagi melewati kawasan itu setelah tengah malam. Seorang satpam yang bertugas di sekitar area pantai pernah menceritakan bahwa ia sering melihat sosok perempuan berjalan perlahan di atas jembatan sekitar pukul 2 dini hari.
Langkahnya pelan, kepalanya tertunduk. Ketika dipanggil, ia tidak menoleh. Namun saat didekati, jaraknya seperti tak pernah berkurang, seolah-olah ia berjalan di tempat. Sampai akhirnya, sosok itu menghilang tepat di tengah jembatan. Beberapa penjaga lain bahkan mengaku mendengar suara tangisan perempuan terbawa angin laut. Tangisan yang panjang, pilu, seolah meminta pertolongan. Hampir semua saksi menyebut satu hal yang sama. Aroma melati. Wangi yang lembut tapi menusuk. Muncul tiba-tiba, lalu hilang bersama sosok perempuan itu. Konon, Maryam memang suka memakai minyak wangi melati ketika bekerja. Warga percaya arwahnya belum tenang. Ia masih menunggu keadilan. Beberapa paranormal pernah didatangkan ke kawasan tersebut. Mereka mengatakan bahwa energi di sekitar jembatan terasa berat. Menurut salah satu paranormal, arwah si manis tidak sepenuhnya jahat. Ia hanya tersesat dan menyimpan amarah. Namun ada pula yang percaya jika seseorang berniat buruk saat melewati jembatan itu, maka ia akan melihat sosoknya lebih jelas. Bahkan konon, beberapa pria yang pernah bersikap tak sopan di area tersebut mengalami kecelakaan kecil sepulang dari sana. Apakah itu kebetulan? Tak ada yang tahu pasti. Beberapa tahun lalu, sekelompok remaja mencoba menguji nyali dengan berhenti di tengah jembatan tepat pukul 12 malam. Mereka tertawa membuat konten video. Awalnya tak terjadi apa-apa. Namun salah satu dari mereka mencium aroma melati. Kamera ponsel tiba-tiba mati. Lampu jalan berkedip. Dan dalam gelap itu, mereka melihat sosok perempuan berdiri beberapa meter di depan. Wajahnya tertutup rambut panjang. Salah satu remaja nekat memanggil, "Mbak, lagi ngapain?" Perlahan rambut itu tersibak. Wajahnya cantik, tapi kedua matanya hitam pekat. Senyumnya melebar, terlalu lebar. Sekejap kemudian, lampu kembali normal. Sosok itu hilang. Namun rekaman video mereka hanya menampilkan suara tawa perempuan yang samar. Video itu tak pernah dipublikasikan. Salah satu dari mereka kabarnya sering mengalami mimpi buruk setelah kejadian itu.